Belum lama itu dapat informasi di media, sekarang pemuda-pemuda kita, baik muda ataupun orang tua, lagi digempur dengan namanya perjudian. Mana saya dapat info di media, saya suka nonton Kompas itu. Sekarang sudah luar biasa ya terlenaknya tentang perjudian. Sekarang udah canggih, jadi bukan lagi main gaplek pakai duit. Ya, bukan lagi main apa? Remi. Tapi sekarang bisa pakai HP. Ya, dan bandarnya langsung itu komputer. Jadi gimana mau menang? Nah, buat kita jangan sampai terbawa. Jangan berpikir kita begini. Ah, saya main yang kecil ini, yang besar datangnya dari yang kecil. Jadi saya bacakan ayatnya. Kalau mau didengar syukur, nggak dengar ngapa-ngapa. Karena ini ucapan bukan ucapan saya, ucapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Nanti lidah kita kunci. Wa tukallimuna aydihim. Nanti tangan kita nih bicara. Ya. Sekarang masih santai, masih nggak takut. Oh nggak, silakan nggak apa-apa. Tapi nanti selesai hidup kita di alam kubur, baru kita merasakan bagaimana pedasnya kita merasakan azabul kubur karena menentang perintah Allah Subhanahu. Nah, karena saya ini peduli kepada generasi-generasi kita, baik ini kampung saya, lebih khusus di sini, dan saya berkewajiban menyampaikan. Nah, setelah saya sampaikan diterima atau tidak urusan kalian masing-masing. Nah, ini tepatnya dalam surat Al-Maidah ayat 90, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, yang dipanggil orang beriman, orang yang punya iman, yang percaya sama Allah, yang percaya sama yang gaib, yang percaya sama alam kubur, bukan orang ya ayuhannas. Wahai orang-orang yang beriman, kalau engkau percaya kepada Allah, innamal khamru wal maisur, sesungguhnya khamr dan perjudian, ansab itu ngasih sesajen buat berhala, azlam itu menundi nasib dengan anak panah. Itu adalah masa-masa jahiliyah orang Arab dulu. Rijsun min amali syaitan. Rijsun dimaknakan kekejian, keburukan yang dahsyat. Min amali syaitan, termasuk jebakan dari perbuatan setan. Apa kata Allah? Fajtanibu, jauhin kata Allah. La'allakum tuflihun, supaya kalian. Jadi konsep perintah dalam agama Al-Quran yakni itu akan membuat senang, beruntung bagi yang melakukannya. Tapi sebaliknya larangan-larangan agama itu mengandung kemudaratan dan kerugian yang luar biasa bagi pelakunya. Titik, selesai, kunci udah. Jadi setiap perintah mengandung kebaikan yang banyak, setiap larangan akan mendatangkan kemudaratan bagi pelakunya. Nah, ayat selanjutnya menerangkan kenapa kau sampai bisa menjadi haram. Apa dampak diantara yang namanya khamr dan perjudian? Dijawab ayat selanjutnya, ayat 91. Innama yuridullahu syaitan. Setan tuh mengajak kepada kalian itu ayyuki abainakumul adawah, supaya timbul permusuhan, wal baghdhu, dan kebencian. Ketika seorang itu melanggar perintah Allah, secara otomatis saat itu juga Allah murka. Nah, ketika Allah murka, seluruh penduduk jagat raya alam dunia akan benci kepadanya. Karena Tuhan yang Sang Khalik yang menciptakan sudah benci. Nah, semua makhluk Tuhan akan benci kepada tuh orang. Nah, ketika ini orang-orang makhluk semua benci, termasuk manusia, ada orang demen banget judi, demen banget khamr. Saya tanya nih sama jamaah sekalian, orang benci nggak kira-kira? Jangankan orang, keluarganya. Saya tanya ibu-ibu, lakinya pulang bau minuman, atau pulang habis main judi, setoran ke keluarga kurang, enggak bu? Kira-kira suka nggak bu? Istri orang tua yang begitu cinta sama kita bakalan benci, apalagi orang lain. Makanya dipesan banget sama Allah Jalla Jalaluhu, fajtanibu, jauhin baik-baik. Kalau kalian ingin beruntung, jauhin. Mau sedikit, mau besar, jauhin. Kenapa? Karena akan timbul bisikan, timbul angan-angan,
dari yang sedikit. Datang. Sekalipun menang sampai juta-juta luar biasa, ujungnya nih dunia belangsak, akhirat belangsak. Kenapa? Saya ketemu langsung dengan orang yang pernah terjebak hal yang demikian. Melimpah ruah, rumah sampai lantai 2. Allah ya Karim. Saya tanya sama masih kerabatnya, kenapa sih? Jadi saya mau silaturahmi ke rumah nih orang. Kebetulan saya sama nih orang ini adiknya masih teman saya juga. Saya mau silaturahmi ke abangnya. Saat afwan, abang saya udah pindah kemana? Ke daerah Pitara. Lah kenapa? Ini rumah kenapa dijual? Sharing lah adiknya. Kenapa bisa dijual? Punya apa? Pinjol. Asbabnya ikut judi online. Sampai rumah dijual. Pas rumah dijual, dicabut lagi keberkahan. Rumah nggak punya, akhirnya ngontrak. Berantakan sama istrinya. Kuat nggak kira-kira bini? Rumah udah nikmat sendiri, lantai 2, goncang ekonominya. Akhirnya istrinya minta pisah. Anaknya berantakan. Ada yang ikut ke sono, ikut korban. Akhirnya anak-anaknya. Nggak selesai. Habis. Rumah habis, keluar tangga berantakan, rizki empot-empotan, kerjaannya berantakan. Untungnya nggak di PHK. Masih alhamdulillah. Udah banyak dampaknya luar biasa. Bukan hanya di tempat di Cipayung, di Pondok Terong, di mana-mana. Anak-anak udah segini nih, maaf bang, udah punya utang 20 juta, 25 juta, 30, sampai orang tua bingung mengulanginnya. Akhirnya pinjam sono kemari, jual banda. Gara-gara ini anak-anak hati-hati. Nggak terasa. Ditawarin kita pinjaman. Kan nggak bisa tuh buat pinjam duitnya. Dari online-nya dipinjemin buat judi tuh. Dan nanti suatu waktu keenakan punya utang tunggakan 15 juta. Datang orang nego ke rumah, orang tua bisa nangis darah. Bentar. Anak ibu punya utang di online 20 juta. Nangis darah orang tua kita. Banyak orang tua yang keinginan sama anak. Ini terjadi hampir di mana-mana kampung. Nah, karena saya peduli, ini perintah Allah, jangan sampai kita terjebak sama anak muda kita nih. Mau yang belum nikah, yang udah nikah jangan sampai. Ya, jangan sampai. Ya, ini sebatas info dari saya, nasihat dari saya buat dari saya pribadi. Karena pas tahun 2004 pertengahannya. Ini masih pertengahan kasus yang paling banyak saat ini sekarang adalah perkara masalah utang piutang. Satu, utang gara-gara judi, kedua pinjol. Makanya saya sekedar info kepada jamaah sekalian, habis ibu-ibu, sedarurat apapun jangan sekali-kali pinjem online atau lewat bank. Minta sama Tuhan, sharing sama ulama, pasti nanti Allah kasih jalan keluar yang terbaik. Dikasih orang baik buat pinjemin sesuai dengan pinjaman. Jangan sampai kita terjebak dengan pinjaman Kira-kira enak gak bu? Kalau 1, 2, 3 HP bunyi mulu, Allah. Kira-kira gimana tuh? Makan enak bu? Ya, makan ayam opor, minum enak, pakai jus kelapa, cuman otak pusing, kagak terasa ayam tuh opor. Ayam mentah rasanya tuh ayam. Bisa berubah kayak gitu. Rumah enak pakai AC, pakai spring bed, tapi kalau banyak urusan kepala kita pusing, nggak terasa pakai spring bed tidur, nggak bisa tidur. Ya, betul nggak? Udah cari kita nih, habis udah yang apalagi yang udah rumah tangga, udah anak 1, anak 2, udah cari dah ibadah yang enak, ketenangan batin yang luar biasa. Sehebat apapun kita punya banda di rumah, tapi kalau pakai kepala kita pusing, banyak masalah, nggak ada kebahagiaan sama sekali. Kebahagiaan cuma ada di kolbu, di ketenangan hati. Bisa bisa kita ikutin, kita punya agama. Selesai udah, di situ kebahagiaan. Alhamdulillah. Paham kira-kira nih? Kenapa saya ngomong ini? Saya jadi jengkel banget soalnya bu. Udah terlalu jengkel di mana-mana. Masya Allah. Belum kerja belum apa, punya utang 20 juta, 15 juta kan masa ngenes banget. Yang ketemuan orang tuanya gimana mau sedih. Untung bukan jamaah kita.
Kalau ada jam aku gua tampol tuh bocah. Ya, nauzubillah. Nauzubillah. Paham ya kira-kira ya?